Selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 23 April 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Yeftok edisi 2 hari yang lalu. Kemarin tidak ada Yeftok karena yang nulis di kolom komentar cuma satu. Jadi kita tunggu sampai dengan beberapa ide masuk ya. Jadi ya seperti itu ya. Yeftok ini hanya akan ada jika diminta ya. Apabila ada yang tanya di kolom komentar, baru kita akan buat Yeftok ini. Makanya apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di Yeftok berikutnya, tulis di kolom komentar. Silahkan berkonsultasi tentang saham apa dan kenapa saham tersebut Anda konsultasikan. Anda mau bertanya tentang teknikal, tentang fundamental, mau invest, sudah invest, mau trading, mau swing, terserah. Yang jelas berikan keterangan dan pertanyaan. Oke. Ada beberapa yang sudah masuk hari ini ya, ada beberapa. Kita mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Yeftok, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG rebound setelah kemarin turun ke 7.000. Kemarin sempat turun ya, sempat turun ke 7.026. Kita lihat dulu dan kita cocokkan dulu dengan apa yang ada di Stockholm minggu ini. Dimana di sini kita melihat potensi IHSG adalah bergerak di 0,5 sampai dengan 0,3, yaitu di 7.040 sampai dengan 7.120. Hari ini sempat naik ke atas 7.120 ya, tadi sempat naik ke 7.167 ya. Jadi hari ini relatif sudah rebound, bahkan kita punya target dua area ini ya, 7120 sampai dengan 7240 ya. 7240 ini belum tercapai ya, dan masih memungkinkan setidaknya untuk minggu ini IHSG rebound terlebih dahulu ya, seperti itu. Jadi masih belum perlu kita update. Suaranya kecil banget, tolong diperbesar supaya jelas. Saya mencoba untuk perbesar, tapi memang ini kita malam ya, jadi mungkin ini adalah sisa-sisa yang saya miliki. Jadi kalau mungkin suaranya pelan atau lemes atau tidak bertenaga, kita akan coba perbaiki di volume outputnya ya, semoga bisa didengar dengan jelas ya. Tidak perlu merdu karena suaranya kan nggak merdu, tapi yang jelas informasinya tersampaikan, terdeliver dengan baik. Oke. Pak F mohon analisa Inco, potensi naik bisa sampai ke berapa? Nikel lagi naik. Kita lihat Inco-nya ya. Oke, kita lihat di sini ada resist yang sudah diuji, yaitu di 4.460, sempat naik di atas 4.540. Kemarin kita juga sempat beli di 4.200 atau 4.000 berapa di PTR. Targetnya sepertinya masih cukup lebar secara persentase, karena Inco sendiri memang baru naik, baru saja. Ini belum kita katakan reversal, tetapi dia setidaknya memberikan potensi lanjutan pullback ini ya. Belum reversal, belum ya, belum bisa dikatakan reversal karena nantinya secara teknikal ini masih dalam kategori pullback, karena kalau Anda lihat di sini moving average 60 itu masih belum naik ya. Ini masih bisa, nanti kemungkinannya ya bisa konsolidasi dan sebagainya. Namun kita akan lihat potensi pullbacknya ini. Kebetulan memang harga nikel naik, tetapi harga nikel naik pun belum tentu juga. Tetapi kita mencoba untuk melihat teknikal ini ya. Secara teknikal setidak-tidaknya seharusnya momentum swing dari saham Vale ini bisa membuat saham ini naik ke 4.000
sampai dengan 4.900. Ini adalah target swing terdekat, area terdekat untuk Vale naik di dalam tren turun atau pullback ya, rebound. Oke, itu targetnya. Target turun Telkom jangka pendek buat swing Pak, kemarin sudah berhasil nyerok BBRI, sekarang incar Telkom. Sudah kami sampaikan di tanggal 1 April yang lalu, jika Telkom menembus lower line, berarti potensi turunnya adalah ke bawah 3000. Di bawah 3000, yaitu di 2800. Tapi yang terdekat dulu yang memungkinkan, kemungkinan Telkom akan turun ke 3040, itu support terdekat. Dan untuk ekstensi dari penurunan terakhir, swing terakhir, ini harusnya bisa sampai dengan 2870 atau 2900. Jadi bisa di bawah 3000 sedikit. Ya, kita lihat besok ya. Hari ini ada rilis laporan kuartal 1 ya. Saya nggak tahu, silahkan dicek. Tapi yang jelas harga sudah merespon lebih dulu, dan ini sudah kami jelaskan. Kalau Anda ngikutin Yeftok sejak awal, kenapa kita menjual Telkom di atas 4.000, kenapa kita nggak invest lagi di Telkom, itu sudah kami jelaskan berkali-kali. Kalau Anda ngikutin kami di Telegram, Anda bisa cari TLKM, nanti akan ketemu pembahasannya ya, di edisi 1 April, itu yang terbaru sebelum edisi ini. Kemudian kita bicara bulan Maret, ada beberapa kali ya, awal Maret ya. Ini ya, Telkom potensi ke depan akan semakin turun, ini judulnya. Kalau Anda mengikuti kami, silahkan Anda bisa tonton pembahasan saham yang lain juga, bisa lihat di Telegram, tinggal ketik kodenya saja, nanti akan ketemu ya. Nah, sekarang ini ya terdekat di 3040 ya, semoga ada rebound dulu ya sebelum ke bawah 3000. Ya, ini ada gap juga ya, gapnya ini cukup bagus. Kalau untuk swing sebenarnya di harga saat ini pun relatif Telkom ini sudah cukup oke. Secara upside kita akan lihat berapa persen dari harga saat ini, karena kalau kita mau swing itu yang pertama kita lihat adalah potensi upside-nya, swingnya itu berapa. Kalau bisa gitu ya, itu 9%, itu sudah sangat cukup untuk target terdekat, itu gapnya dan resist terdekat. Kemudian kalau dia bisa naik sampai dengan EMA 60 itu sekitar 20%. Nah, bagus lagi kalau dia besok misalkan turun ke 3040, ini akan lebih besar lagi. Nah, di harga saat ini risknya, ini yang juga kita harus pertimbangkan di awal, adalah resiko. Itu masih memiliki risiko kalau dia turun ke ekstensi yang seharusnya ya. Ekstensi itu kan ada di 1,618, yang mana itu ada sekitar 7,3%. Artinya kalau kita mengacu di aturan private trading room, risk ini masih tergolong cukup premium. Jadi kita perlu menunggu setidak-tidaknya agar dia 5%, itu harus turun di 3040 dulu ya. Jadi idealnya sedikit lagi kalau dia turun di bawah 3050, itu sudah bisa masuk di area swing yang tepat untuk ya, secara upside sudah menarik, sangat menarik bahkan. Kemudian secara risk, ini yang penting, itu sudah bisa ditoleransi. Karena sekali lagi ketika kita trading, risk itu adalah pertimbangan di awal, cocok atau tidak, masuk atau tidak, ditentukan oleh berapa risk yang terkandung dalam saham tersebut ya. Kita kalau misalkan risknya masih di atas toleransi kita, ya kita nggak akan paksakan masuk. Itu yang kita terapkan selalu di PTR tentunya ya, risk secara teknikal. Oke. Jadi tidak perlu dipaksakan jika risk ini setiap orang beda-beda ya, dan misalkan 7% itu masuk kategori bisa diterima, monggo di harga saat ini bisa dibeli karena secara upside memang relatif menarik menurut kami ya. Itu untuk Telkom. Meskipun beritanya baru hari ini keluar, tapi saya rasa harga sahamnya sudah merespon lebih awal sebelum
ya sebelum beritanya atau laporannya dirilis. Mohon bahas technical SMRA buat swing target turun di terdekat di berapa? Pertanyaan hampir sama, cuma beda saham ya. Oke. Kalau kita mengacu pada tren sekarang ini turun ya. Kalau kita lihat dari tren turun ini, saya rasa tren turun ini masih akan dapat berlanjut dalam jangka menengah panjang karena trennya memang belum reversal sampai dengan saat ini. Sama dengan Telkom tadi, kita akan lihat dulu upside-nya ini menarik atau tidak. Kalau dia naik, nah, sementara ini saham ini cukup dekat dengan EMA 60 dan EMA 60 ini bisa menjadi target swing ya. Kalau Anda mau cari ini tergantung ya. Kalau Anda mau cari profit 5 sampai dengan 9% di harga saat ini mungkin memungkinkan lah ya untuk saham ini. Dengan risk Anda bisa proteksi di 474. Namun kalau Anda pengen cari best price atau harga yang lebih menarik lagi secara teknikal, Anda bisa tunggu yang kebetulan di ekstensi 1,618 itu di 350 ya. Ini sekarang harga masih di dekat 500. Jadi kalau perspektif Anda itu jangka pendek, enggak jangka menengah, di harga saat ini pun sudah bisa untuk swing dengan proteksi di 474 ya. Kita bisa perbesar supaya jelas di 478 atau 74 itu sekitar 3% dengan potensi upside sekali lagi kurang dari 10% ya, 9 atau 8%. Cukup atau tidak, saya kembalikan lagi ke masing-masing. Kalau buat kami ya masih belum menarik, masih mending Telkom tadi untuk swing ya. Secara upside ini tidak bisa dibandingkan SMRA, ini kan properti, itu Telkom telekomunikasi, bukan gitu ya. Trading itu ya secara teknikal kita akan mencari swing atau upside yang lebih besar dan risk yang lebih kecil ya. Gitu cara kita untuk trading, berbeda dengan investasi. Nanti dibilang, wah kok bisa dibandingin Telkom dengan SMRA? Nggak bisa dibandingin kalau kita melihatnya dari sudut pandang investasi ya. Berbeda ini. Peers melihat saham Telkom dan SMRA jelas berbeda ya, nggak bisa dibanding-bandingin. Ini nih sedikit edukasi supaya orang yang baru-baru bisa memahaminya. Pak F, tolong bahas saham MSP untuk jangka panjang di harga berapa baiknya masuk. Kalau Anda mau investasinya tidak terlalu lama, tunggulah dia reversal. Kapan itu saya tidak tahu, di harga berapa nanti juga tidak tahu. Yang jelas sekarang ini kalau Anda pengennya investasinya santai, mungkin di harga saat ini sudah oke untuk akumulasi karena harga sudah mulai istilahnya stabil ya. Mungkin nanti ada V-shape yang sebelum mengawali dia reversal, tetapi yang jelas ini sekarang ini harga ini cukup stabil di saat fundamental sudah mulai membaik ya. 2023 kan MSP sudah pulih, sudah ya bisa dikatakan revenue sudah lebih tinggi sebelum COVID ya. Dia punya revenue 46 triliun. Lalu memang secara profit memang belum balik ya, tetapi setidaknya dia secara pertumbuhan dia sudah mulai kembali ke level yang sebelum pandemi ya, di atas bahkan di 46 triliun ini ya, di atas 2018 ya. Untuk bottom line dia sudah mulai ya bisa dikatakan membaik ya, 28%. Jadi dengan harga saham yang sudah turun cukup signifikan ini dan cukup stabil sekarang ini relatif bisa dikatakan ya di area-area beli ya kalau Anda mau santai. Tetapi kalau Anda nggak santai pengen investasi itu, wah saya nggak mau ngelihat floating loss, tunggu saja dia reversal. Kapan itu, di harga berapa saya tidak tahu, yang jelas sekarang belum ya, seperti itu. Saham MAHA untuk jangka menengah panjang gimana view-nya Pak? Punya average di 185, baru ada 5% dari porto, berarti 5 PV. Kalau mau nambah muatan bagusnya di harga berapa? Terima kasih. Berarti jangka menengah panjang investasi gitu ya. Nah,
Terus tanyanya ini harga, mungkin lebih ke teknikal ya. Mungkin Anda sudah mengkaji fundamentalnya, tapi yang saya perlu ingatkan sekali lagi, untuk investasi SOP-nya adalah, ya ini kan saya akan skip SOP karena tidak ditanya. SOP-nya kalau kita di peer itu, pertama yang dilihat adalah bukan harga sahamnya, tetapi kondisi fundamentalnya memenuhi syarat atau tidak. Kalau sudah memenuhi syarat baru lihat harga sahamnya. Nah ini kan nggak ditanya. Yang ditanya adalah kalau mau nambah untuk jangka menengah panjang di harga berapa. Artinya kita langsung masuk ke step berikutnya atau langkah selanjutnya setelah pengecekan fundamental ya, untuk menyingkat waktu juga. Nah untuk teknikal, kalau Anda mau masuk di saham ini, Anda lihat seperti ini kondisinya. Ketika dia downtrend, ini saham baru ya. Saham baru, saya nggak tahu fundamentalnya seperti apa, tapi secara teknikal aja dia cenderung patuh dengan EMA. Ketika harga bergerak di atas EMA, berarti tren bisa dikatakan berubah, dan juga kita bisa mengangkat bisa mengacu pada trend line yang dia bentuk sudah dipatahkan, dan untuk downtrendnya dan uptrendnya ini sudah terbentuk juga ya gitu. Ini sudah terbentuk dengan ditandainya membentuk sebuah high low atau support baru yang lebih tinggi, yaitu di 187. Nah, dengan kepatuhannya dengan moving average, saya rasa entry level yang tepat, yang risknya akan lebih ya relatif lebih rendah apabila Anda beli mendekati EMA 60 atau di bawah sedikit EMA 60. Di berapa saat ini, karena EMA 60 ini sifatnya adalah dinamis mengikuti harga ya. Sekarang ini dia di 190-an. Kalau Anda beli sekarang ini ya sudah cukup tinggi ya. Nah, kalau mau masuk nunggu di 200 sampai dengan 190, itu akan Anda dapatkan 7% 6% lebih baik dari harga saat ini ya. Gitu kira-kira. Ini saya tidak membahas fundamentalnya karena tidak ditanya ya. Jadi bukan bermaksud untuk seperti apa ya. Ini saya bilang kalau Anda mau berinvestasi di saham apapun, step yang pertama Anda harus jalankan adalah melihat fundamental dulu baru ke sini. Tapi tidak ditanya, saya langsung loncat di sini. Bukan berarti saya tidak ngecek fundamental dalam investasi ya. Ya, ini ya saya anggap Anda sudah ngecek itu loh ya. Ini untuk sedikit mengedukasi di Yeftok ini, karena masih banyak pemula-pemula yang baru-baru itu belum bisa membedakan antara trading dan investasi, dan itu sangat berbahaya sekali ya. Berbahaya, itu bukan hal sepele. Ketika Anda ya berbisnis sekalipun, itu harus jelas tujuan Anda, goals Anda, bagaimana strateginya. Setiap orang, setiap ya tujuan itu memiliki strategi yang berbeda-beda. Makanya ketika di kolom komentar itu pertanyaannya masih tidak terspesifikasi, atau ya pertanyaannya masih antara trading dan investasi, saya seringkali meluruskan, mengedukasi, karena sejak 2017 selalu kami masih mendapatkan orang itu belum bisa membedakan antara trading dan investasi, dan seringkali dicampur aduk. Ketika Anda trading kemudian sahamnya turun jadi investasi, kalau kita investasi sahamnya naik buru-buru dijual seperti trading. Nah ini yang menjadi tidak konsisten ya dalam menjalankan aktivitas, baik itu dalam trading ataupun investasi gitu ya. Semoga ini ya, ini menurut saya ya, jadi Anda boleh setuju atau tidak setuju ya. Pengalaman saya lebih dari 10 tahun di market ya, salah satu caranya adalah untuk bertahan ya konsisten dengan strategi kita, dengan rules kita, dengan strategi portofolio money management yang kita sudah buat, dan kita selalu evaluasi tentunya dari waktu ke waktu ya. Dievaluasi itu terus-menerus dalam kondisi bagus dan tidak bagus, terus dievaluasi. Jangan sampai kita beli kemudian sahamnya turun terus kemudian kita nggak mau evaluasi. Nah itu ya, ini sedikit pesan di Yeftok malam ini ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan karena sudah terjawab semua apa yang ditanyakan dan dikonsultasikan di kolom komentar ya. Itulah yang kita bahas di Yeftok. So bagi Anda yang mungkin ada saham yang menarik untuk dibahas dan sedang mungkin Anda incar atau sudah Anda miliki, Anda bisa konsultasikan di kolom komentar.
DevTalk malam ini. Kalau Anda member ingin berkonsultasi dengan advisor yang tentunya lebih akurat, lebih presisi, dan lebih detail, Anda bisa berkonsultasi di Telegram Dev Advisor. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan di DevTalk malam ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian DevTalk. Selamat malam dan selamat beristirahat.